Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk Express TypeScript kita. Sebelumnya kita kan sudah setting database ya menggunakan MongoDB. Oke, sekarang kita coba jalankan lagi pm dev. Nanti kita akan buat authentication ya. Jadi dalam pengembangannya kita gunakan ChatGPT. Nah, kita pergunakan AI ya, karena sekarang ya kita harus menggunakan AI lah. Oke, langsung saja kita masuk ke ChatGPT. Kita buatkan model user dengan menggunakan Mongoose, karena kita akan menggunakan Mongoose. TypeScript dengan entity atau field ya. Kita butuh username, email, dan password. Oke. Oh, ini ada error ini. Authentication file bad out. Oh, yang di sini ya passwordnya kan kemarin coba di 0 kalau nggak salah di sini. Nah, ini kita coba Ctrl C. npm dev lagi, harusnya database connected itu kan. Ini ada lognya di sini, ini MongoDB ini not defined, ini connected successful. Oke, ini usernya udah jadi belum? Ini kenapa ini ChatGPT nya? Oh, ini ya, tab user dokumen username string. Oh, dia interface-nya gini ya, menggunakan tab gini ya, di sini user dokumen. Oke, kita buat file dari src ini, klik kanan new file, kita masukkan dalam folder models, kita namakan user.ts. Nah, untuk penamaan ini ada yang model besar gini, ada yang ini ya, yang kecil ini, user.model.ts itu. Oke, ini sudah. Selanjutnya kita buat controllernya. Nah, di sini tinggal tambahkan aja, buatkan out controllernya. Ini akan di generate. Jadi di sini kita buat klik kanan, controllers /out controller.ts. Nah, ini ya, ini dibuatkan, dia bentuknya export cons gini ya. Di bawahnya kok nggak ada export defaultnya dia. Ini kita copy dulu. Ini Bcrypt.js nya karena kita belum, kita install dulu. Ini kita buka lagi, pnpm i Bcrypt.js spasi sama ini JSON Web Token, paste. Dan jangan lupa nanti tipenya dimasukin di sini ya, pnpm i -save -dev add types, sini JSON Web Token, add types Bcrypt.js. Nih biar hilang JSON Web Tokennya, belum hilang JSON Web Token. Oh, udah loading. Oke, selanjutnya kita buat routingnya di sini, buatkan route-nya. Jadi ini dari sini lagi kita new file, kita routes, nama foldernya jamak ya, routes. Setelah itu out route.ts. Ini copy aja ini. Oh, ini di sini penggunaan namanya depannya kecil ini ya.
camel case. Ini tinggal ganti aja besar ini aja. Oh, kenapa nggak mau dia? Dari routes keluar ke controllers, bener sih. Set controller, out controller. Oke, ini register argumen reg promise any. Oh, di controller ini kita perbaiki. Nah, di sini dia returnnya void aja ya, nggak usah di return. Ini return kan, ini nggak ada returnnya. Ini return hapus saja. Jadi returnnya langsung respon ini ya. Ini kenapa user error? User is possibly null. Jika tidak ada user is di sini, kalau user null berarti masuk di else saja, ini harusnya is match. Ya, masuk di else nya gini. Kalau tidak ada user kan dihandle di sini, kalau ada user dihandle di else nya. Nah, di sini di alt panah atas. Nah, kalau di sini kan usernya pasti ada. Mana lagi? Ada ya, nggak ada yang error ya. Di routes, oke, aman. Tinggal kita masukkan ke index. Di index di sini, ini tinggal di sinilah. App use, kita kasih API gini. Terus di sini kita router ini ya, kita ekspor. Kita import ya router ini. Ini kenapa ini expected koma? Oh, ini belum tak kasih koma. Nah, udah. Sekarang kita tinggal buka Postman. Kita lihat di out controllernya, ketika register dia butuh username, email, password di request bodinya. Oke. Setelah itu passwordnya di hash pakai bcrypt. Nah, untuk password ini kenapa hash itu beda sama encrypt ya. Kalau enkripsi itu bisa di decrypt, kayak contohnya menggunakan kunci lakinya. Mungkin kalau kata kuncinya A sama dengan B, jadi ketika kita ngetik AAA nanti disimpan ke database itu jadi BBB. Nah, itu kan di encrypt BBB. Ketika di decrypt BBB itu nanti balik lagi menjadi AAA gitu. Tergantung kuncinya kan, kuncinya key-nya kan biasanya dibuat apa, A sama dengan B kalau simpelnya, biasanya kan nama key apa gitu, secret key. Nah, kalau hashing ini kita nyimpen password AAA gitu, disimpan dari database-nya itu ya random string gitu, di hash gitu, terus kita nyimpan lagi AAA gitu, nanti hasilnya pasti beda. Oke, kita ini udah buka, coba ya kita register ya. Nanti kita buka REST API basic, kita post data, base URL nya ini kita ganti di variabel ini, ganti localhost ya, kita copy dari sini. Nah, ini ada ya, copy, kita copy aja, kita save di post data, ketikkan /api/register, bodinya ini apa ini isinya, ini pakai JSON. Oke, name. Nah, ini server error. Nah, kita lihat ini di controller, jadi kan masuk ke sini, atau di sini kita tambahkan ini ya, di sini kita log lah, coba reg.body, dia akan kelempar ke sini tadi, server error. Mana errornya? Enggak ada. Ini masuk restart server error, error. Di sini cuma server error tok, ininya nggak muncul ini.
error.message. Ini berarti instance of bentar. Sini pakai if else saja. If error instance of error sini status. Nah, ini error message. Di sini error.message. Nah, biar muncul message-nya ya. Terus else-nya yang ini. ALT paling atas. Oke. Kita hit lagi. Oh, masih ini ya. Starting ulang. Nih, connected. Harusnya ada yang required itu. Cannot destruct property username of rect body as it undefined. Nah, dia kan di sini mau destruct ini ya, username, email, password. Tapi di sini aku masukinnya name tok. Di user name Azami, email fardan.azami@gmail.com, terus password. Nah, kita send lagi. Sama ya. Ini rect kan ini tadi di log ya, rect.body-nya undefined. Nah, ini karena di sini kita belum lakukan parsing ya, body parser. Nah, biasanya bisa menggunakan body parser pakai package baru atau bawaannya Express juga ada di sini. Tinggal app.use Express, jadi di parsing ya JSON-nya biar bisa bahasa JSON. Nah, ini Express JSON. Nah, di sini rect.body di konsol lognya sini nanti harusnya muncul ini 3 ini. Nah, successful. Ini rect.body-nya ada username, email, password. Ini passwordnya. Nah, masuk di database-nya seperti apa? Kita cek di MongoDB Atlas. Nah, ini ya, Cloud MongoDB. Belajar MongoDB ini ya kemarin. Nah, ini users. Ini ngikuti model tadi. Nah, ini Fardan. Nah, ini passwordnya ini ya. Nah, ini coba saya register dengan email yang beda, username-nya sama. Di model sini kan dia nggak ada. Oh, ini username unik ya. Jadi karena username-nya ini sama, harusnya nanti kena constraint ya, kena validasi. Nah, ini duplicate key error. Username Nozami. Nah, ini kita tambahkan ini kan passwordnya password ya. Nah, kalau hashing itu pasti ini nanti hasilnya beda. Ini coba kita refresh. Jadi di database-nya itu, nah ini padahal kan ini password, yang bawah ini juga password, cuma beda. Jadi hashing tuh nggak bisa di decrypt kayak kalau di encrypt ya. Kalau di encrypt itu pasti hasilnya di sini sama itu sesuai dengan key-nya tadi kan. Ketika A sama dengan B ya, password P-nya jadi apa, A-nya jadi B gitu. Di sini juga hasilnya sama. Jadi ya kalau kita sebagai user ya, makanya kan disuruh passwordnya itu beda-beda. Jadi biar ya nggak semua developer itu ya nyimpennya di sini itu di hashing ya. Di encrypt pun ya itu masih rawan, masih bisa di decrypt. Jadi ketahuan, wah email ini dia biasa menggunakan password ini. Jadi nanti akun kita di platform-platform yang lain bisa di hack gitulah,
dengan menggunakan password yang itu. Ya, ini udah mending ada hashing, ada yang langsung dimasukin password utuh itu. Gini password plain gitu. Jadi di sini nyimpennya password itu. Jadi nggak pakai hashing yang di sini itu. Di sini password ya nggak dari hash password ini. Nah, ini passwordnya ini, coba kita save dulu. Jadi nyimpen di database ya plain sesuai yang di inputkan user ya. Di sini kita masukin Nozami C. Nah, ini kita masukkan register successful. Di sini tak refresh, nanti yang user ketiga harusnya passwordnya ya plain gitu sesuai. Nah, jadi ketahuan ini passwordnya. Nah, orang ini yang biasa pakai email ini passwordnya ini, kita coba di platform yang lain. Wah, ternyata sama bener. Nah, itu biasanya bobolan akunnya kayak gitu. Ya lebih berhati-hati lah sebagai user. Kalau bisa malah login yang menggunakan Google aja, yang tanpa register pakai password itu lebih secure lah. Oke, jadi ini untuk authentication. Oh, kita coba login ya. Ya, ini tak balikin dulu hashingnya, ini pakai hashing. Oke, kita login kan tinggal ininya ganti login, atau bisa kita duplikat sih tadi. Yang ini loginnya menggunakan email sama password ya. Wardan, ini password. Nah, ini udah keluar token untuk CWT nya. Jadi kalau untuk informasi di mana CWT, nah ini secret key nya harus kita tambahkan. Ini defaultnya apa ya dia? Di INV sini kita perlu nambahkan di INV ya. Your secret key, ini dari mana ini? Oh, ini di atas ini ya. Jadi secret key nya ini. Jadi yang dimasukin di JSON Web Token nya ini ada user ID, username sama email. Nah, kita kalau ini kan enkripsi ya, JWT itu enkripsi itu bisa di decrypt ya sesuai key nya ya. JWT decode encode ya, online JWT decoder. Nah, tadi kan keluar tokennya ini ya, udah tak copy tokennya ini. Masukin key-nya mana? Harusnya ada key-nya itu, your secret key itu. Dimasukinnya di mana? Ini ke decode-nya, payload-nya masih kayak gini ya, belum bisa kebaca ya. Mana masukin? Nanti ganti yang URL lainnya. JWT decoder, JWT token. Terus secretnya masuk mana? Secret. Harusnya ada secretnya nanti di sini tuh, ke distract websitenya JWT web. Dari websitenya resminya. Ini mana websitenya? Jadi decryptnya itu masukin secret key-nya juga gitu. Jadi nanti munculnya ini kan di encrypt tadi ya. Ini username, terus nama usernameku itu Nozami, ID-nya juga, user ID-nya berapa sesuai pas login tadi itu. Nah, ini Nozami A, ID-nya ini, email ini, isinya ada kayak gini. Kalau di decrypt dari token ini dengan kuncinya, key-nya ini ya, your secret key. Di sini ini yang rahasia itu di sini.
Oke, jadi gitu ya. Oke, kita commit aja. Ini kan udah work ya. Ini konsol lognya, Ctrl Shift K, saya hapus. Kita git auto commit. Nah, ini untuk nge-commit otomatis ya, menggunakan package git npm git auto commit. Di sini git auto commit CLI, git auto commit CLI npm js. No, git auto commit CLI. Nah, ini tinggal install npm main g gitu. Nah, ini tinggal semua file langsung aja spasi enter, dia nanti generate. Nih menambahkan apa, ini tinggal pilih yang ini aja, enter. Oke, git push, saya push. Oke, jadi untuk autentikasi dengan menggunakan Express sudah beres ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.